Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل سكينة على قلوب المسلمين والمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah serangkaian ibadah salat Jumat ini. Terlebih juga kita kemarin baru saja mendapati peringatan Hari Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Ini adalah atas berkat rahmat Allah kita masih diizinkan untuk merasakan nikmat demi nikmat, diberikan merdeka dalam beribadah, diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Ini adalah limpahan nikmat yang luar biasa. Maka tidak ada hal yang lebih baik selain kita sungguh-sungguh menyadari bahwa di setiap detik kita, di setiap ketentuan ketetapan Allah adalah yang terbaik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita semuanya senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin merasakan terus dekat bersamanya. Wa syukrika, dan senantiasa terus mudah untuk bersyukur melihat segala ketetapan, ketentuan yang Allah hadirkan kepada kita, baik itu takdir yang menurut kita itu baik ataupun yang menurut kita belum baik. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zikir kita, doa kita seringkali kita masyhur kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tiada daya sejatinya kita itu untuk bisa menghindari dari maksiat kecuali atas izin Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan sejatinya kita itu untuk bisa menjalankan ibadah kecuali atas izin Allah. Maka ini adalah limpahan dari nikmat yang Allah hadirkan ketika kita masih bisa menjalankan serangkaian kegiatan ibadah sholat Jumat ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita kembali merefresh sejenak tentang hakikat penciptaan manusia, sejatinya untuk apa kita itu diciptakan, maka tiada lain, seringkali kita juga masyhur ya disampaikan oleh para khatib untuk senantiasa mengingat kembali bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menghamba kepadanya, untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk tujuan ini pula lah di setiap Jumat khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah yang hadir bahwasanya marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya serta sungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangannya. Terkait dengan tujuan kita diciptakan, maka Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada umat manusia supaya untuk sungguh-sungguh menunaikan kewajiban itu. Dan tak hanya seruan untuk menyembah kepada Allah saja, tapi para rasul, utusan Allah ini juga bertanggung jawab untuk sungguh-sungguh menjauhkan kita semuanya, umat-umatnya, dari ketundukan kepada selain Allah. Termasuk kepada kesemena-menaan terkait dengan contoh kalau kita Indonesia ini pernah mengalami ya penjajahan, penindasan atau semacamnya. Maka misi dari para utusan Allah ini sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut, insyaallah. Maka kalau kita maknai lebih mendalam secara bahasa taghut di dalam firman Allah ini ya, dari kata tagha yang bermakna melampaui batas. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa taghut ini adalah menyembah sesuatu selain Allah. Bahkan menurut pakar tafsir ya, Profesor Quraisy Shihab, taghut ini mengacu kepada segala macam kebatilan, ketidakbaikan, baik dalam bentuk berhala ataupun berhala yang tidak berupa patung. Maksudnya adalah ide-ide yang menyimpang, manusia durhaka atau siapapun yang mengajak kepada ketidakbaikan. Maka di dalam Quran surah An-Nahl ayat 36 ini ya, Profesor Quraisy Shihab mengartikan taghut ini adalah sebagai bentuk salah satu tirani ya, tentang hal-hal yang mengajak ataupun terkait dengan hal-hal penindasan kepada golongan. Maka hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa taghut ini identik dengan
tindakan di luar batas sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Dan tauhid adalah berhala-berhala yang tak hanya bisa berbentuk patung saja, tapi juga kondisi-kondisi ketika menjauhkan manusia dari ketundukan hanya kepada Allah. Maka dalam beberapa risalah, dalam beberapa sejarah, sebagaimana kita ketahui, para rasul, para utusan Allah juga senantiasa diutus untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semuanya dan mewujudkan umat untuk merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ingat bagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam saat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru, untuk berdakwah kepada umatnya yang saat itu di masa kubangan, di rongrong ketauhidannya, di mana di masa Nabi Ibrahim alaihissalam sang penegak, pengibar bendera tauhid, ya, seorang Khalilullah, kekasih Allah ini senantiasa diutus untuk senantiasa menyerukan kepada orang-orang di masanya yang menyembah patung, menyembah berhala, bahkan bukan hanya orang lain saja, tapi juga kepada ayahnya sendiri. Maka dengan strategi yang ada, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tak memiliki kekuatan apapun. Dan tugas Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga tidak ringan, atas di mana di masa tersebut ketidaktepatan, kedzaliman pun ditopang oleh seorang raja yang zalim yang bernama Raja Namrud. Ia pun mengatasi dua persoalan sekaligus. Yang pertama, membebaskan umat dari berhala, sekaligus memerdekakan mereka dari kepemimpinan Raja Namrud yang zalim. Maka Allah pun menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk ketika beliau dibakar sekalipun oleh Raja Namrud, maka beliau pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Nabi Ibrahim ini pun juga terus secara estafet dilakukan oleh para utusan-utusan Allah. Salah satunya juga perjuangan yang serupa dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa tak hanya menghadapi orang-orang yang menyembah selain Allah, melainkan juga seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun. Dengan segenap sombongannya, maka dia pun juga membunuh orang-orang yang bertentangan dengannya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun juga dalam dakwahnya senantiasa dalam hal himpitan, bahkan juga diburu oleh tentara Fir'aun dan lain-lain untuk dibunuh. Maka Nabi Musa ini pun sejatinya diutus oleh Allah hadir untuk memerdekakan umat-umatnya di masa itu, untuk mengajak umatnya untuk kembali ke jalan Allah secara sungguh-sungguh merdeka untuk senantiasa menjalankan ibadah-ibadahnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, begitu pula dari para utusan-utusan Allah tak terkecuali adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik kita, yang mana sesungguhnya juga perjuangan beliau tak jauh dari para nabi-nabi terdahulu, di mana risalah baginda Nabi Muhammad SAW hadir pula untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kejahilian, dalam kegelapan, menuju jalan cahaya yang diridhai Allah, minadh dhulumati ilan nur. Dan melalui ajaran tauhid, Rasulullah SAW menghapus semua klaim bahwa ada yang lebih mulia, ada yang berkuasa selain Allah. Di situ semuanya Rasulullah SAW tegaskan bahwa segala hal tersebut adalah tidak benar. Maka beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara dan mengingatkan bahwa kemuliaan itu diukur bukan dari ras, golongan, dari identitas, dari jenis kelamin dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka dengan fakta ini kita pun juga bisa mengambil hikmah bahwa perjuangan Rasulullah SAW pun juga sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa, memerdekakan umat-umatnya. Bahkan kita ketahui tanda salah satu kemenangan beliau adalah ketika pembebasan Fathu Mekah, ketika beliau kembali ke Mekah tanpa adanya satu tetesan darah sekalipun. Seluruh orang Quraisy pun tunduk. Kemudian bagi yang sungguh-sungguh untuk
berlindung bahkan mengikuti ajaran agama Islam, maka semuanya pun yang diselamatkan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, baru hari kemarin kita menjalankan serangkaian peringatan untuk mengheningkan kembali bagaimana proses-proses para pejuang, para pahlawan, para pendiri bangsa untuk membangun negeri yang sangat luar biasa ini. Maka di dalam peristiwa kita sedang upacara, tanpa terkecuali kita sejatinya semuanya mendengarkan dengan seksama ketika sang saka merah putih itu dikibarkan. Kita bersama-sama melantunkan bait-bait dari lagu Indonesia Raya. Di dalamnya ada kalimat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka untuk menjadikan negeri ini, bangsa ini, rakyat ini, masyarakat kita sungguh-sungguh untuk bisa membentuk negara yang lebih maju lagi, sejatinya yang perlu diperbaiki yang di awal adalah di jiwanya dulu, baru badannya. Maka ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Revolusi yang beliau lakukan, yang pertama mencakup dari sisi spiritualnya dulu, dari sisi jiwanya, mentalnya dulu, dari sisi kerohaniannya, dari sisi imannya terlebih dahulu. Dan sehingga ketika mulai membangun secara zahirnya, secara lahiriahnya, maka akan lebih mudah untuk menciptakan generasi, membentuk peradaban yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW pun bukan cuma mengajak manusia untuk tunduk dan menghamba kepada Allah saja. Setelah membangun jiwanya sungguh-sungguh, membangun ketaatannya, hablum minallahnya, maka kita pun juga sebagai umat Islam, sebagai mengaku bahwa kita ini adalah umatnya Rasulullah SAW, ketika kita mengakui bahwa kita ini beriman kepada Allah, maka ada konsekuensi pula, yakni kita dari ajaran tauhid ini kita ada konsekuensinya juga, yaitu juga harus diimbangi, dibuktikan dengan bersikap kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah, termasuk manusia, dengan penuh kasih sayang. Maka inilah yang sejatinya menjadi misi utama Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk beliau ini tiadalah diutus oleh Allah melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh semesta alam. Dan ini pula tertuang di dalam Al-Quranul Karim, Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Maka kita pun sudah sepantasnya ketika kita mengakui bahwa kita ini umat Islam, maka bukan hanya sekedar ibadah kita itu secara hablum minallah saja, tapi dalam mengisi kemerdekaan ini, di negeri ini, kita pun juga sungguh-sungguh juga sebagai konsekuensinya, ketaatan kita kepada Allah dibuktikan pula dengan kita senantiasa menebar kasih sayang kepada sesama manusia, sesama makhluk-makhluknya Allah. Maka dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, kenyataan sejarah hidup ini sungguh sejatinya di setiap adanya ujian, adanya penindasan, adanya penjajahan, adanya hal-hal yang Masya Allah luar biasa itu, sejatinya pasti dibarengi kita sadar harus ada perjuangan yang luar biasa, perjuangan total untuk melakukan sebuah perubahan. Maka ketika para nabi terdahulu memberikan contoh kepada kita, bukan hanya pengorbanan harta saja, bukan hanya pengorbanan tenaga, keluarga, pikiran, tapi sampai mengorbankan nyawa sekalipun. Kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud beserta dengan pasukannya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam harus dikejar-kejar sampai beliau tidak ketemu solusi lagi tepat di depan Laut Merah. Bagaimana Rasulullah SAW juga berbagai percobaan pembunuhan kepada beliau dari musuh-musuhnya. Maka ini pula sejatinya juga dilakukan oleh para ulama, para alim ulama, para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita, sejatinya dalam merealisasikan kemerdekaan di 78 tahun yang lalu. Keringat, darah, rela mereka korbankan. Demi siapa? Demi kita semuanya anak turunnya. Demi kita yang tinggal mengemban, membawa, mengisi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, setelah merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Maka yang pertama, tidak lain adalah kita menjalankan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita diciptakan manusia. Yang pertama yakni sungguh-sungguh kita menghamba secara total kepada Allah. Kita sungguh-sungguh untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya menghamba kepadanya. Yang kedua, kita membangun peradaban ini dengan mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ketauhidan kita, ketuhanan kita, termasuk dalam mengembangkan amanah kita untuk menuju semangat Islam ini sebagai rahmatan lil alamin.
kasih sayang kepada manusia, kepada seluruh alam semesta, termasuk binatang, lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka kita menjadikan orang yang tidak hanya sibuk dengan bagaimana caranya paling mudah untuk mendapatkan kebahagiaan bagi diri kita, tapi dengan merugikan orang lain, melainkan kita ubah untuk bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan itu bersama dengan orang lain. Karena Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa ketika kita ini sungguh menolong saudara kita, maka Allah akan menolong hambanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ketika kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin, menjadikan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita, maka pertolongan Allah, kemudahan, kelancaran, negeri ini pun akan terbentuk menjadi negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qadsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء فتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.